Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada materi yang sebelumnya kita mempelajari pada masa awal kemerdekaan dan juga pada masa Orde Lama. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Orde Baru dan juga masa reformasi. Untuk lebih mudah memahami materi pada pagi kali ini, anak-anak bisa memahami materi melalui buku pegangan yang anak-anak miliki ataupun melalui PowerPoint yang sudah ada di Google Classroom. Pada materi kali ini kita akan membahas masa Orde Baru. Era Orde Baru dimulai pada tahun 1966 hingga 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi pada pemerintahan era Orde Baru adalah menerapkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara murni dan juga konsekuen. Dengan adanya visi ini, memberikan secercah harapan kepada masyarakat Indonesia, terutama dalam hal politik, yang dahulunya bersifat otoriter pada masa kepemimpinan Soekarno, sekarang menjadi lebih demokratis. Masih melanjutkan materi mengenai era Orde Baru. Presiden Soeharto yang merupakan tokoh utama pada masa Orde Baru, ternyata pada masa ini beliau dianggap sebagai seseorang yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia, keluar dari keterpurukan. Mengapa demikian? Karena pada masa era Orde Baru ini, pembangunan nasional tumbuh dengan pesat di segala bidang kehidupan. Pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau sering disebut sebagai Repelita dan program pembangunan yang tertuang di dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, bahwa visi pada masa era Orde Baru ini adalah menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bernegara. Namun, dalam penerapannya banyak sekali tantangan sehingga mengalami pasang surut. Beberapa di antaranya seperti kebebasan berpolitik yang dibatasi, sehingga pada masa ini hanya ada 3 partai politik saja, yakni PPP atau Partai Persatuan Pembangunan, ada Golkar atau Golongan Karya, dan juga ada PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Selain kebebasan berpolitik yang dibatasi, pada masa ini juga kebebasan berpendapat dan juga kebebasan pers sangatlah dibatasi. Terbukti dengan banyaknya kasus diberedarnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabutnya surat izin penerbitan dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Selain itu, pada masa ini muncul beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus Tanjung Priuk, kasus Marsina, kasus wartawan Udin, dan juga kasus lainnya. Beberapa aktivis politik yang menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah, beberapa lama kemudian diberitakan hilang atau ditangkap. Pada kali ini kita akan membahas penerapan Pancasila pada masa reformasi. Nah, pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan, namun lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan ini di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, namun di sisi lain juga berdampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri.
Beberapa hal negatif yang dapat timbul sebagai akibat konsep kebebasan ini diantaranya ada pergaulan bebas, kemudian peredaran narkoba, peredaran minuman keras, aksi anarkis, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan juga penurunan moral di masyarakat.